what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Fatana Fertanti dari kelas 11 A3. Kali ini izinkanlah aku untuk menceritakan peperangan yang pernah terjadi pada masa kolonialisme bangsa Eropa. Pada masa kolonialisme bangsa Eropa, terjadi sangat banyak perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Di antaranya ialah perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, atau biasa kita kenal dengan Perang Diponegoro. Perang Diponegoro ialah peperangan yang terjadi dari tahun 1825 sampai 1830. Perang ini terjadi atas banyak hal. Salah satunya ialah karena pemerintah Belanda yang memasang patok pada daerah leluhur Pangeran Diponegoro untuk dijadikan rel kereta api. Saat itu Pangeran Diponegoro tidak mengetahuinya, sampai-sampai ia merasa marah dan mencabut seluruh patok yang ada di daerah tersebut dan menggantinya dengan bambu runcing. Bambu runcing ini menjadi tanda bahwa Pangeran Diponegoro ingin melawan pasukan Belanda. Selama peperangan, Pangeran Diponegoro menggunakan taktik sembunyi-sembunyi atau biasa dikenal dengan taktik gerilya. Taktik ini membuat pasukan Belanda merasa sangat kewalahan, sampai-sampai pemerintah Belanda menarik sebagian pasukannya yang saat itu sedang melakukan perang parli di daerah Sumatera. Jenderal Van der Kolk yang saat itu merupakan pemimpin dari pasukan Belanda merasa tidak terima dengan kemenangan yang dimiliki oleh Pangeran Diponegoro. Sampai-sampai akhirnya dia menemukan satu taktik yang bernama benteng sel-sel. Taktik ini merupakan cara di mana pasukan Belanda melakukan patroli serangan secara berturut-turut kepada pasukan Pangeran Diponegoro, sampai akhirnya beberapa pasukan Pangeran Diponegoro berhasil ditangkap oleh pasukan Belanda. Di antaranya ada Kyai Majo dan juga Satut Prawidirjo. Namun, hal itu tidak mematahkan semangat Pangeran Diponegoro untuk terus melawan pasukan Belanda. Karena semangat yang dimiliki oleh Pangeran Diponegoro, Jenderal Van der Kolk akhirnya memutuskan untuk mengajak Pangeran Diponegoro melakukan perundingan perdamaian. Dan perundingan perdamaian tersebut akhirnya diterima oleh Pangeran Diponegoro dan Pangeran Diponegoro pun menemui Jenderal Van der Kolk. Namun, ternyata perundingan perdamaian tersebut hanyalah ide licik yang dimiliki oleh Jenderal Van der Kolk. Sampai sana, Pangeran Diponegoro yang saat itu tidak memiliki persiapan dan juga persenjataan akhirnya ditangkap oleh pasukan Belanda. Tepat pada tahun 1830, Pangeran Diponegoro ditangkap oleh pasukan Belanda dan diasingkan ke Semarang. Berikut penjelasan singkat terkait Perang Diponegoro. Mohon maaf jika selama penyampaian masih ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.